Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sukarti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Agus. Maaf Ibu, apakah Ibu ada waktu nih? Ini saya sedang ada agak-agak galau ini Bu. Saya butuh pencerahan dari Ibu gitu. Kira-kira ada waktu kapan ya Bu? Sebentar ya Pak ya. Ini waktu sholat asar. Saya tak sholat asar dulu. Setelah itu nanti setelah sholat asar baru saya menghubungi Pak Agus lagi ya. Oke, ya Bu, siap. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Anggun. Oh ya, waalaikumsalam. Ada apa, Bu Sukarti? Ini loh Pak, ini Bapak lagi sibuk? Enggak, ini saya hanya baca-baca saja ini, Bu Sukarti. Monggo kalau ada sesuatu bisa Bu Sukarti. Berarti bisa mengganggu waktunya ya Pak, sebentar Ya, saja. ya Insya Allah bisa. Ada apa ini, Bu Sukarti kok Ini tumben-tumben ini? Pak Anggun, saya mau minta tolong. Hari ini saya akan melakukan kegiatan coaching dengan rekan guru di sekolah. Apakah Bapak bersedia menjadi pengamat atau observer kami? Berarti jenengan akan mengcoaching rekan guru yang ada di sekolah yang jenengan. Iya, Ya, betul. mungkin kalau saya diminta untuk menjadi eh, pengamat, insya Allah bersedia, Bu Sukarti. Kami siap. Iya. Terima kasih Pak Anggun. Kira-kira kalau boleh saya tahu, Bu Sukarti, untuk proses coaching ini kira-kira apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Sukarti sebagai seorang coach? Ini Bu Sukarti. Ini Pak Anggun ya, kita itu sebagai coach harus mempunyai 3 kemampuan Pak. Sebagai dasar kita untuk meng-coach teman-teman kita. Di antaranya, gini ya, hadir sepenuhnya menghadapi coach yang lagi berdiskusi. Yang kedua, di sini mendengarkan aktif. Jadi pendengar aktif setiap permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Dan yang terakhir ini mengajukan pertanyaan yang berbobot, yang bersumber dari pertanyaan coach. Kayaknya itu Pak Anggun yang perlu dikembangkan. Ya, berarti sudah sesuai dengan alur Tirta ya yang dikembangkan, berarti ada 3 itu ya Bu. Iya. Itu. Nah, kalau boleh tahu juga ini seandainya ada ketiga itu, mana yang lebih spesifik ingin dikembangkan oleh Bu Sukarti sebagai seorang coach? Ketiga-tiganya. Kalau misalnya rencana itu ketiga-tiganya Pak Anggun. Karena apa? Ya selain kita bisa meng-coach, kita sebagai coach juga harus mempunyai ilmu yang lebih. Ya, bagus Bu Sukarti. Untuk tujuan yang ingin dicapai oleh Bu Sukarti dalam proses coaching kira-kira apa Bu Sukarti? Tujuan saya ya bisa menggali potensi teman saya yang belum ketemu tadi Pak Anggun. Oh iya. Kira-kira ini waktunya untuk Bu Sukarti untuk meng-coaching teman Bu Sukarti ini kapan Bu Sukarti? Nanti setelah ini ya Mas ya, 5 menit lagi ya. Oh, oke, boleh. Berarti saya siap mendampingi Bu Sukarti sebagai Iya. pengamat. Setelah ini nanti boleh hubungi saya atau rekannya sudah siap Bu Sukarti? Kayaknya sudah siap Pak Anggun. Oke. Kayaknya sudah siap. Oke. Monggo disiapkan dulu Bu Sukarti. Siap. Terima kasih ya Pak Anggun ya. Ya sama-sama Bu Sukarti. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Bu Sukarti. Sudah ada waktu sekarang ya Bu? Iya, monggo Pak Agus. Terima kasih Bu Sukarti. Bu Sukarti mohon maaf, ini sudah mengganggu waktu yang jenengan. Mungkin jenengan harusnya bertamasya ke Bali kemana, ada saya jadi terganggu ini waktunya Bu. Tidak apa-apa gitu. Tidak apa-apa lah Pak, daripada menghabiskan uang masa pandemi lagi. Bu Sukarti begini, saya mau cerita sedikit boleh nggih Bu? Boleh. Nah, kebetulan saya sama Ibu kan ditugaskan kemarin sebagai komite pembelajaran untuk yang menangani implementasi kurikulum merdeka di sekolah. Nah ini Bu,
implementasi sudah berjalan lancar, kemudian kemarin sudah pelaksanaan proyek P5 yang pertama itu pekan pertama sudah berjalan. Cuma yang jadi menurut saya yang perlu saya diskusikan dengan perlu arahan dari jenengan itu adalah keaktifan teman-teman yang lain, Bu. Itu proyek dilaksanakan, yang aktif itu kebetulan kan proyeknya kemarin di aula ya, Bu ya. Ada beberapa hari di aula. Nah, teman-teman yang biasanya ngajar di kelas 7 yang seharusnya ikut mendampingi seakan beliau-beliau itu atau mereka-mereka tidak peduli gitu, Bu. Dianggap oh itu sudah ada yang menangani gitu. Maka kami juga enggak usah ke sana dan sebagainya begitu, Bu. Kalau itu harus yang saya lakukan gimana ya, Bu, untuk memperbaiki itu? Terus ini dulu Pak Agus ya, kira-kira apa yang ingin Pak Agus capai dari obrolan kita sore ini, Pak? Oke, saya kepingin ada cara atau strategi gitu, Ibu, untuk mengaktifkan teman-teman, meningkatkan kepedulian teman-teman dalam hal pelaksanaan proyek P5 itu, Bu, gitu tujuannya. Oke. Kira-kira Pak Agus sudah mengetahui bagaimana cara Pak Agus dulu sosialisasi dengan teman-teman untuk menjadikan P5 itu sebagai program sekolah, Pak Agus? Sepertinya sudah, Bu, karena di KUSP juga sudah disusun, kemudian di grup sekolah juga sudah saya sampaikan teknisnya seperti apa, kemudian apa yang dilakukan sudah gitu, Bu. Tapi hasilnya kok ya masih tetap begitu saja gitu, Bu. Iya. Apa arahan Pak Agus itu tidak membuat apa, tidak ditulis masing-masing guru begitu Pak Agus? Apa nggak ada rapat gitu? Sebenarnya ada. Nah, cuma masalahnya memang saya itu orangnya kan ewuh pakewo gitu, Bu, nggih. Untuk mengingatkan teman-teman yang lebih senior, yang lebih lama di situ, gitu kayaknya agak gitu tadi kalau orang Jawa bilang ewuh pakewo gitu, Bu. Sungkan, rasa sungkannya itu terlalu tinggi gitu, Bu. Oh gitu ya. Terus kira-kira ide apa yang Pak Agus gunakan kalau Pak Agus itu ewo pakewo untuk mencapai suksesnya program itu, Pak? Kemarin saya sudah coba membuat jadwal tertulis by name, ada namanya gitu, Bu. Sudah terjadwal misalkan di jam sekian sampai jam sekian, yang pendampingnya, fasilitatornya ini, jam sekian sampai jam sekian, ini. Sudah tertulis, sudah saya share di grup WA sekolah gitu, Bu. Juga sudah saya umumkan gitu. Dan harapan saya dengan begitu kan beliau-beliau jadi sudah membaca, sudah memahami dan langsung apa, Bu, ya langsung membantu gitu. Tetapi masih hanya yang satu dua gitu yang secara ditemukan merapat ke aula itu. Pak ini kayaknya sinyal ya? Ya mungkin, Bu. Sekarang suara saya sudah dengar tidak, Bu? Oh terdengar. Gini Pak Agus, apa dari hasil share-share yang Pak Agus share itu sudah tertandatangani kepala sekolah, Pak? Nah, itu yang belum sepertinya, Bu. Karena mungkin Pak Agus ya, teman-teman itu ya bilang resmi kalau sudah tertandatangani, terstempel sekolahan. Kalau belum bisa saja itu belum resmi gitu. Atau mungkin teman-teman kita kan Hmm. beda-beda karakter, Pak. Ada yang sukanya diajak berkomunikasi, ada yang sukanya baca WA, ada yang sukanya diajak teman-temannya. Oke. Kira-kira Pak Agus mau menerapkan yang mana? Iya, yang Ibu sampaikan sebenarnya memang masuk akal, nggih. Artinya memang belum saya lakukan semua. Satu yang ditandatangani kepala sekolah itu memang belum gitu ya. Karena eh, katanya Bapak Kepala Sekolah ya itu sudah wewenangnya kurikulum ya tinggal tinggal apa? Tinggal disampaikan saja gitu. Tapi nanti akan saya coba Bu, yang pertama yang itu yang semua pengumuman harus tertandatangani kepala sekolah gitu. Kemudian
Berarti saya mungkin juga ya Bu, harus menyampaikan tidak hanya via WA saja, mungkin dengan Betul. langsung, secara langsung Iya. atau apa gitu ya Bu? Iya, itu bagus itu Pak Gus, karena lebih apa ya, lebih mantap kolaborasinya kayaknya. Oke 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 oke. Kayaknya sudah mulai dapat pencerahan saya ini Bu. Terima kasih ya Bu. Iya iya iya. Terus kira-kira idenya Pak Agus untuk ini apa Pak Agus? Agar teman-teman bisa berkolaborasi bersama-sama. Setelah tadi itu yang ide dari Ibu tadi kalau harus ada tanda tangan Iya. kepala sekolah dan sebagainya, dan mungkin juga saya harus lebih ini lagi, artinya sebagai orang Jawa mungkin saya lebih antap asor lagi, mungkin gaya komunikasi saya mungkin yang kurang tepat dan sebagainya, nanti saya akan terus evaluasi Bu. Iya. Terus kira-kira kapan Pak Agus melaksanakan program tersebut? Ini karena di minggu ketiga bulan ini itu ada proyek lagi, berarti secepatnya Bu nanti akan saya minta ke kepala sekolah untuk tanda tangannya itu. Mungkin Nah, seminggu atau maksudnya 2 minggu ke depan Bu harus sudah selesai. bagus itu Pak. Langsung aja dianu Pak Agus, biar teman-teman juga saling saling memahami dan saling bekerja sama. Saya juga akan mendukung Pak Agus apabila sekolahan punya menerapkan P5 itu. Karena memang itu butuh bagi sekolahan kita Pak Agus. Terus dari pembicaraan kita tadi, apa yang sudah Bapak dapat? Ini nggih, evaluasi diri sepertinya nggih. Saya tetap harus evaluasi diri, mungkin apa nggih kekurangan saya untuk harus diperbaiki dan sebagainya, dan saya sudah dapat beberapa ide yang dari Ibu tadi, berarti tinggal penerapannya sepertinya Bu. Oke, berarti sudah ketemu ya Pak Agus ya? Alhamdulillah sudah Bu, terima kasih. Selamat selamat mencoba Pak Agus ya, semoga nanti sukses dan sekolahnya tambah bagus, mutunya juga lebih bagus lagi. Terima kasih Bu. Tapi Ya, mohon tidak kapok-kapok kalau saya sering minta saran penjenengan ya Bu. insya Allah tidak Pak Agus. Nah, sampai di sini dulu ya Pak Agus ya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anggun, kita sudah melakukan kegiatan coaching. Bagaimana pendapat Pak Anggun setelah mengamati Ya. kegiatan kita? Ya Bu Sukarti, tadi sudah saya amati pembicaraan antara dari Bu Sukarti dengan Pak Agus. Nah, tadi sudah beberapa saya lihat ada beberapa pertanyaan kucing tentunya kepada Pak Agus. Nah, dari tadi pertanyaannya Bu Sukarti ini untuk pengembangan juga kita sebagai seorang coach ya. Sudahkah apa saja yang tadi yang sudah dilakukan oleh Bu Sukarti? Tadi mungkin dari pertanyaan yang tadi kan Bu Sukarti ingin 3 pertanyaan itu kan, ya 3 kompetensi itu tadi kira-kira menurut Bu Sukarti mana yang lebih spesifik tadi yang mana Bu Sukarti? Gini Pak Anggun. Ternyata setelah saya melakukan proses coaching dengan Pak Agus, ternyata saya belum bisa untuk menghadirkan diri saya sepenuhnya dengan Pak Agus. Kenapa Kira-kira seperti ini? Ya, ya, monggo. kira-kira itu gini ya Pak Anggun ya. Sebagai seorang guru, kadang kita kalau sudah sadar sebagai guru, kita harus fokus dengan semua permasalahannya. Tapi kalau kita melihat administrasi juga, kadang kita juga nggak bisa fokus loh Pak Anggun. Ini harus selesai hari ini harus selesai hari ini. Dan jeleknya saya Pak Anggun, saya mesti pilih yang paling saya suka walaupun deadline-nya masih agak lama. Nah ini, kayak ini saya kan gak nyaman kalau mengkucing ini Pak Agus, lebih nyaman yang lainnya. Makanya saya lebih mendahulukan kegiatan yang lain. Nah, seperti itu. Makanya saya belum bisa menghadirkan diri saya sepenuhnya. Berarti Bu Sukarti mungkin kekurangan yang menurut Bu Sukarti sendiri adalah
waktu Iya, menjadi seorang coach kehadiran penuh ya Bu Sukarti ya? iya betul. Ya, oke. Untuk yang lain mungkin Bu Sukarti untuk yang membuat pernyataan berbobot itu kira-kira Bu Sukarti bagaimana? Penerapannya ke Kuje gitu tadi apa sudah berjalan dengan lancar atau bagaimana Bu Sukarti? Kalau menurut saya pertanyaan berbobot kan sesuai dengan yang kita gali. Iya. Ya mungkin masih banyak juga itu kekurangannya, karena bagaimanapun kadang kita juga nggak paham juga dengan karakter sekolahannya Kuje. Sekolahan Kuje itu belum Hmm. paham. Sehingga mungkin juga ini belum maksimal hasilnya, Pak Anggun. Oke, menurut Bu Sukarti, tadi memang kita harus apa itu sebagai seorang coach itu kan kita menggunakan alur tirta ya Bu Sukarti ya. Iya, betul. Kira-kira Bu Sukarti sudah enggak merasa tadi menerapkan alur tirta di kegiatan coachingnya Bu Sukarti? Walaupun kebolak-balik, kayaknya ya sudah berusaha. Itulah ingatan saya tentang alur tirta, Mas. Anu, Pak. Hmm, Nah, oke, itu. oke. Nah, ini untuk kedepannya berarti saya harus bisa belajar lebih lagi, Hmm, lebih berarti Bu, memahami tentang tugas itu. oke. Berarti Bu Sukarti, berarti yang ingin lebih dikembangkan tadi sebagai seorang coach adalah menjadi pendengar yang lebih baik gitu Baik, ya. ya Berarti, hadir apa penuh ya. Kita bisa hmm, fokus itu. Ya, ya. Dari beberapa tadi dari proses coachingnya tadi memang kita perlu belajar Bu Sukarti tentang jadi seorang coach itu memang tidak mudah. Tadi ada beberapa memang dari alur tirtanya itu memang ada yang masih sedikit itu tentang tadi kan mungkin belum sempat atau mungkin tidak keinginan mana untuk biasanya kan di alur tirta itu ada siapa yang bisa membantu seorang kuje itu mungkin tadi ada sedikit belum. lupa Bu Iya, Sukarti ya. iya, Tadi mana betul. terus untuk mengembangkan tadi yang saya dengar mengembangkan berkolaborasi itu yang mungkin yang lebih dikembangkan dengan siapa. Mungkin kalau memang seorang kucinya itu bisa berkolaborasi dengan seseorang tertentu, itu mungkin akan lebih nyaman, lebih mudah gitu Bu Sukarti. Iya, iya betul. Oke, kira-kira dari pengamatan saya dan Bu Sukarti sebagai seorang kuci ini, bagaimana juga ini Bu perasaan Bu Sukarti sekarang? Apakah merasa sebagai seorang kucing lebih ini kan juga kita sama-sama merasakan seorang kucing juga merasakan seorang kucing kan juga merasakan Bu Iya, Sukarti. perasaan saya sebenarnya gini Mas, saya itu masih kurang. Walaupun sebenarnya hari ini untuk memenuhi tugas plong, tapi saya masih Ya, kurang karena masih banyak kekurangan yang saya jalani di situ. Nah, insya Allah ke hmm, depannya ya saya harus lebih belajar lagi untuk bisa setidaknya bisa membersamai teman-teman, setidaknya kalau ada teman-teman yang curhat kita bisa menggali potensi mereka semuanya. ya Itu. bagus Bu. Oke, bagus Bu Itu. Sukarti itu adalah motivasi dari dirinya Bu Sukarti. Insya Allah Iya. di kegiatan kucing selanjutnya itu Insya Allah Bu Sukarti supaya apa? Insya Allah lebih baik lagi. Gitu Bu Sukarti. Amin, amin, Mungkin ada amin. pertanyaan lagi Bu Sukarti atau bagaimana ini? Untuk saat ini kayaknya sudah Pak Anggun. Nanti kalau ada Ya, pertanyaan lagi bisa kita lanjut di room-room yang lain ya Pak Anggun ya. ya, ya Bu Ya, Sukarti. terima Oke. kasih ya Pak Anggun ya. Ya, Saya akhiri sama-sama Bu Karti. ya, Ya, Assalamualaikum sehat-sehat selalu. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke, cukup Bu Sukarti, Pak Eko? Cukup recordingnya tutup dhisik. Oh iya, Nah, di anu sih iku mau kurangi apa nek iso dibaleni. Nek ya. kurangi. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam Bu Sukarti, nggih Bu. Begini Pak, saya ingin ngobrol sama Pak Eko. Apakah Pak Eko ada waktu? Oh, nggih Bu, monggo. Niki senggang Bu. Alhamdulillah. Langsung nggak Pak? Apa Oh iya Bu. Sebentar Bu nggih. Nanti kan kita lewat
online. Jadi saya nyiapkan Ya, alat-alat saya dulu. Nanti ketika sudah siap, nanti Ibu saya hubungi lagi, ngoten nggih. siap, siap, siap. Saya menunggu Pak Eko. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Pak Eko. Mungkin ada yang bisa dibantu Pak Eko? Apakah Pak Agus ada waktu? Ini kebetulan lagi agak-agak santai di rumah Pak Eko. Ada apa nih Pak? Oh iya, ini Pak, ada seorang teman yang ingin bercerita kepada saya tentang apa ya? Ya sedikit diskusi gitu Pak. Nah ini masuk dalam mekanisme coaching. Jadi saya di sini berperan sebagai coaching gitu Pak. Mungkin nanti Bapak saya mintai bantuan bagaimana saya harus mengcoaching teman saya, kemudian Bapak juga saya minta bantuan untuk mengobservasi nanti jalannya coaching yang saya lakukan begitu Pak. Oke, Pak Eko kan sudah coach tingkat nasional toh, harusnya ya langsung jalan sendiri tanpa saya kan lebih bisa. Internasional ini Pak. Oh, nggih. Cuma mungkin Pak begini Agus yang Pak Eko, karena Pak mancanegara. Pak Eko minta pendapat, mungkin kita saling ini aja nggih, saling apa namanya ini, saling belajar dan nanti kita saling mengingatkan saja gitu. Kalau Pak Eko kan sudah ingat 3 hal yang harus dikuasai seorang coach dalam kegiatan coaching itu. Oh iya Pak. Antara lain presence, kemudian Ya. kehadiran penuh, penggunaan pertanyaan-pertanyaan yang membangun seperti itu Pak ya. Oke, nah itu Pak Eko sudah paham, itu berarti Pak Eko berarti sudah menguasai banget. Nggih pun monggo Pak Eko, nanti tetap saya akan mengamati jenengan dan saya siap kalau jenengan nanti ada bantuan ke saya. Gitu Pak Eko? Oh iya, terima kasih Pak Agus. Siap saya jalankan ini. Oke. Selamat sore Bu Sukarti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Eko, sore kembali. Maaf ya Pak mengganggu waktunya. Ya Bu, ini sudah siap saya Bu. Apakah Gini ada yang Pak, bisa diceritakan? Monggo. iya Pak, gini loh. Saya ini ada sesuatu yang perlu saya obrolkan dengan Bapak tentang pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Oke, Bu. Nah, di sini saya itu gimana ya Pak, membuat siswa saya itu bisa belajar secara antusias. Mengingat siswa saya itu belajar di jam 1-2 itu bisa antusias Pak Eko. Tapi di jam 3-4 itu sudah kemana-mana pikirannya. Apalagi kalau sudah jam terakhir, nggak ada fokus-fokusnya sama sekali. Ini gimana ya Pak? Kalau Oh, Pak Eko punya solusi. oh ya, berarti tadi Bu, kita mendiskusikan tentang motivasi belajar siswa di jam-jam yang Iya, terakhir Bu ya. iya, Mungkin ketika mereka sudah mulai lelah, begitu Pak nggih. iya. Mungkin begitu. Eh, iya Bu. Sebentar Bu nggih, dari yang Ibu ceritakan tadi, kira-kira tujuan dari pertemuan kita ini nanti apa Bu nggih? Tujuan akhir dari jenengan, maksud hati jenengan itu bagaimana gitu. Dari hasil obrolan ini, saya tuh pingin solusi Pak Eko. Barangkali Pak Eko punya solusi apa yang saya keluhkan di kelas saya. Karena mungkin saja di kelasnya Pak Eko nggak seperti ini. Kok di kelas saya seperti ini? Saya ngajar jam 1-2 itu asik-asik aja Pak Eko. Anak-anak juga fokus, ya tugas-tugas semua masih bisa mengumpulkan. Kalau di jam 3-4, kadang anak-anak jam 3-nya masih lumayan, ke-4 wis buyar. Jam ke-5-6 anak-anak belajar sambil tiduran, kan nggak nyaman Pak Eko kalau seperti itu. Nah, kira-kira saya pengen solusi itu loh Pak Eko. Oh iya Bu, berarti ketika mereka di jam-jam terakhir, berarti anak-anak itu sudah gimana Bu ya? Sudah jenuh atau lelah begitu Bu nggih? Mungkin juga sudah bosan mungkin Pak Eko ya. Oh iya Bu. Nah, kira-kira Bu ya, untuk dari anak-anak yang jenuh, kemudian anak-anak yang lelah, di kelas itu, apa yang bisa menjadi kesempatan Ibu di kelas untuk, apa namanya ya, untuk memperkecil
apa ya, untuk memperkecil rasa lelah mereka atau menghilangkan rasa lelah atau menghilangkan rasa jenuh begitu, Bu. Kira-kira kesempatan apa ya yang Ibu miliki di sana? Saya itu biasanya gini Pak Eko, kalau dulu waktu daring, saya kan nggak tahu prosesnya anak-anak capek atau gimana, nggak tahu ya. Yang jelas setelah ada video, ada soal, mereka mengumpulkan. Lah sekarang ini kan mereka belajar di kelas, kita kan juga tekniknya berubah. Nah terus anak-anak ya seperti itu Pak Eko, kalau awal bagus, siang sudah nggak bisa 50% lah masuk ilmu yang kita berikan. Nah ini kalau menurut saya ini sudah tidak ada antusias sekali, karena kalau ada rasa antusias, mereka itu punya semangat yang tinggi untuk bisa. Nah ini kalau misalnya saya ngajar anak-anak tiduran, anak-anak kepalanya nggak tegak, itu berarti kan responnya sudah turun, nah Pak Eko. Apa cara saya ngajarnya yang salah ya Pak Eko ya? Oh iya, Bu. Berarti dari yang pengamatan Ibu tadi, mereka kepalanya turun atau itu kan mereka tidak termotivasi, Bu ya. Kira-kira Iya. apa ya, Bu ya, yang bisa Ibu kerjakan di kelas untuk bisa memotivasi mereka lebih tertarik ke pelajaran itu, tidak seperti biasa-biasa gitu, Pak. Kira-kira apa, Bu ya, yang agar mereka tertarik gitu, Bu? Ini yang perlu saya pikirkan. Padahal yang jam pertama, kedua itu Pak sebenarnya mereka itu semangat belajarnya sudah berjalan baik waktu-waktu di situ ya. Apalagi kalau misalnya mereka mengerjakan tugas, anak-anak suka. Itu semangatnya tinggi sekali, Pak. Tapi begitu begitu anak-anak ada capek ya, Pak ya, atau mungkin kalau jam terakhir teknik pembelajarannya yang perlu dirubah ya, Pak. Teknik Iya, Bu. belajarnya mungkin. Untuk hal-hal yang membuat mereka menarik, misalkan, Bu ya, apakah Iya. ada media yang diubah atau begitu, Bu? Kalau dulu sih saya tuh sering menggunakan video. Kalau dengan video anak-anak itu senang. Karena apa? Mereka bisa melihat, kadang kalau di video kan kita bebas memang ngambil materi. Kadang kan juga lebih bagus dengan apa yang kita tayangkan secara langsung. Tapi kan kalau anak-anak bawa HP kan bisa pakai media video. Nah sekarang kan anak-anak di sekolah sudah nggak membawa HP, nggak bebas kayak dulu Pak Eko. Iya, Bu. Iya, makanya ini Iya. kira-kira gimana? Biasanya kan untuk mengatasi kejenuhan, biasanya kita ada itu, Bu, ada ice breaking atau ada media yang Ibu pakai. Nah, kira-kira kemungkinan yang mana yang bisa Ibu laksanakan ini, Bu ya? Nah, ini Pak Eko, kemarin itu ya, waktu kita ngobrol-ngobrol dengan Bapak Kurikulum, Pak Slamet selaku kurikulum, dan ada teman saya Bu Sunarni, ini selaku pengajar kelas 7, Ya. beliau berdua itu membuka apa ya namanya, yang aplikasi di Kurikulum Merdeka itu loh Pak Eko. Saya juga melihat di situ kok banyak modul ya Pak ya. Apa saya harus mengikuti beliau ya untuk belajar modul-modul itu ya, agar bisa membuat anak-anak lebih tertarik dengan pembelajaran di Kurikulum Merdeka ya Pak Eko ya? Oh, berarti Ibu ingin Terus mengembangkan diri di modul untuk diterapkan ke anak-anak gitu, Bu ya? iya kan dengan begitu lebih konkret, anak-anak bisa pembelajaran berdiferensiasi Pak Eko. Wah, iya itu bagus sekali itu, Bu. Iya, modulnya banyak dan bisa di ATM itu Pak Eko kayaknya Pak Eko, disesuaikan dengan sekolah kita. Kalau saya Hmm. lihat-lihat bersama Pak Slamet dan Bu Sunarni itu gitu, kayaknya bisa di ATM. Apa saya harus belajar di situ juga ya Pak Eko ya? Biar anak-anak juga semangat kayak belajar yang di Kurikulum Merdeka itu ya Pak ya? Iya, itu bagus sekali itu, Bu. Bisa diterapkan. Iya. Ya, kemudian untuk menerapkan hal itu, Bu ya, Ibu kan perlu belajar lagi. Iya, Kekuatan betul. apa yang Ibu miliki sekarang untuk itu melaksanakan hal itu, Bu? Nah ini, saya perlu dukungan berarti ini Pak Eko. Iya, Bu. Saya Dukungan dari perlu mana kira-kira, Bu dukungan. ya? Nah, di samping dukungan dari Bapak Kurikulum, jelasnya dari kepala sekolah, Pak. Iya. Saya harus lapor ke kepala sekolah ini berarti dengan pembelajaran yang pakai modul-modul itu, kepala sekolah, kurikulum,
dan wakil kepala sekolah juga, dan juga semua dewan guru, yang terutama yang sudah mengajar di kelas 7. Kebetulan saya nggak ngajar di kelas 7 ini Pak Eko. Iya, berarti berkolaborasi dengan semua pihak sekolah, Bu ya. Iya, harusnya begitu mungkin. Iya, mungkin dengan iya, Iya. bantuan dari Mm-mm. kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kemudian mungkin juga dari sarana-prasarana, Bu. Iya, sarana prasarana juga. Nah ini makanya dari wakil-wakil kepala sekolah nanti kalau butuh sarana kan kita lebih mudah untuk mengcallingnya, berkolaborasinya Pak Eko ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Kemudian iya. itu, Bu, dari rencana yang akan Ibu lakukan untuk belajar belajar hal baru, kemudian kolaborasi dengan semua warga sekolah, itu dari skala 1 hingga 10, kira-kira posisi Ibu di mana ya sekarang, Bu ya? Nah ini masih awal Pak Eko, saya mungkin ya kalau misalnya kemarin lihat-lihat mungkin itu skala 1. Sekarang ingin berarti masih skala 2 Pak Eko, belum begitu menguasai. Nah berarti kalau saya menerapkan itu masih perlu waktu 2 atau 3 minggu lagi untuk saya belajar biar saya lebih memahami Pak Eko. Itu luar biasa sekali, Bu ya. Ibu sudah punya target di sini. Apa yang akan dilakukan, kemudian jangka waktu pun sudah Ibu siapkan di sini, Bu ya. Lah iya, lah karena memang ilmu baru kan kita harus belajar, harus fokus dulu di situ Pak Eko. Iya, iya bagus Iya, sekali itu, Bu. iya. Iya, kira-kira ketika Ibu melakukan itu, hambatan apa yang mungkin akan muncul, Bu ya? Kira-kira. Nah ini hambatannya, mengingat usia saya Pak Eko, berarti saya harus berkolaborasi. Kalau misalnya di kurikulum Merdeka itu kan, sekarang kan pembelajaran abad 21 kan banyak sekali yang berkolaborasi dengan IT. Nah ini saya harus banyak belajar juga dengan anak-anak muda, atau sering setching-setching itu Pak Eko. Pokoknya butuh waktu banyak lah saya untuk memahami belajar seperti itu Pak Eko. Wah iya, bagus sekali betul, Bu. Motivasinya, semangatnya, dan hal yang biasa Iya, dilakukan. iya Oh iya, gitu. jadi tadi Iya, begitu, Bu ya. Ibu ingin solusinya adalah dengan Ibu mengembangkan kompetensi, kemudian berkolaborasi dengan teman-teman, iya, kemudian belajar mm, dengan para generasi muda untuk IT-nya, begitu, Bu ya. iya, iya, kayaknya gitu Kemudian, Pak Eko. iya, Ibu tadi sudah mengatakan jangka waktunya sekitar 3 minggu, begitu, Bu ya. Ya, maksimalnya begitulah Pak Eko. Ya, ketika Ibu sudah melakukan mekanisme itu, sudah terlaksana, kira-kira, Bu ya, ukuran keberhasilannya gimana, Bu ya? Nah, kalau untuk ukuran keberhasilan, kalau misalnya saya mampu, saya sudah mulai punya trik pembelajaran baru, insya Allah anak-anak juga bisa mengikutinya Pak Eko. Karena begini ya, di pembelajaran Merdeka itu juga ada video-video yang bisa kita ambil. Dan itu juga banyak sekali loh Pak Eko, di berbagi juga banyak sekali. Dan itu bisa juga sesuai dengan materi yang kita ampu sekarang ini. Sehingga kalau misalnya saya pas ada tidak mampu untuk membuat membuat materi, saya kan bisa ambil di situ Pak Eko. Oh iya, Dengan luar diberikan biasa sekali, Bu. tambahan-tambahan itu, ya. Iya Iya, gitu. ya iya, Iya. kita Ibu menggunakan aplikasi, Bu ya. Iya Wah, iya betul. bagus sekali, Bu. Ibu Betul sudah punya sekali, iya. rencana ke depan, kemudian siapa saja yang diajak kolaborasi, kemudian bahkan jangka waktu pun Ibu sudah ada, Bu ya. Ini sudah bagus sekali, Bu. Iya. Kemudian untuk mengatasi hambatan juga Ibu sudah punya kiat-kiatnya, ya. Eh, ini untuk yang terakhir, Bu ya. Ini kan kita melakukan coaching ya. Kira-kira Iya. untuk tindak lanjut, suatu saat ketika apa ya? Saya agak kepo ini, Bu. Kan program Ibu bagus sekali ya. Suatu saat Iya, nanti, iya, iya. nanti Ibu saya tanyai, bagaimana kabarnya, Bu? Programnya bagaimana? Itu saya ingin sekali itu, Bu. Nggak apa-apa, Bu, ya gitu ya. Enggak apa-apa, Pak Eko. Saya sudah terima kasih karena apa? Kesulitan saya, setidaknya Pak Eko sudah ikut menggali potensi saya untuk saya mencari sendiri. Kalau tadi padahal pikiran saya mau nyontek ke Pak Eko saja, Pak Eko yang muda dan gitu. Ternyata enggak lah, saya dengan ini menemukan semuanya di sekolahan saya sendiri. Terima kasih Pak Eko, sudah Iya, banyak luar membantu biasa saya. sekali, Bu. Iya. Dan ini lagi Pak Eko, saya mohon maaf, nanti kalau pas ada kesulitan apalagi, izinkan saya nelpon Pak Eko lagi ya, karena setidaknya dari pembicaraan kita ini sangat bermanfaat bagi saya Pak Eko. Iya, Bu. Saya selalu siap kalau untuk Bu Sukarti. Terima kasih.
kita saling membantu, Bu, berkolaborasi ya, Bu ya. Iya, iya, iya. Iya, Terima Bu. kasih ya Pak Eko ya. Iya, Bu. Sudah ada gambaran, Bu ya, sudah ada pencerahan ini tadi. Insya Allah sudah cukup Pak Eko. Alhamdulillah, ya Bu. Kalau begitu mungkin untuk sesi coaching kita bisa kita akhir dulu, Pak ya. Siap, siap Pak Ya, Eko. Bu. Ya. Terima kasih Bu Karti. Saya undur diri dulu. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Eko. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mau ngerjakan yang lain Pak Eko. Ya Pak Agus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana Pak Eko? Walaupun tanpa sepengetahuan Pak Eko, tadi saya sudah menyusup ke roomnya Pak Eko loh ya. Tapi saya kepingin tahu perasaannya Pak Eko selama coaching tadi bagaimana Pak? Gimana Pak ya? Ketika coaching itu kan permasalahan yang ada itu kadang-kadang di luar ekspektasi kita. Jadi kadang kita belum berpengalaman di sana, tapi malah saya yang merasa dapat informasi baru begitu, Pak. Nggih. Tapi satu hal yang saya garis bawahi dari Pak Eko itu coach pelatih yang sangat sopan gitu. Anda Pak Sori dapat gitu. Jadi keren. Itu Pak, saya nyusun tata bahasa saya itu loh Pak, kesulitan Pak. Nggih, tadi ini yang mungkin catatan sedikit gitu Pak Eko. Semua komponen Tirta ada Pak. Nggih, di Pak Eko nggih. Di Pak Eko itu sudah ada semuanya walaupun memang tadi nggih agak-agak dari sini ke identifikasi terus kembali lagi ke sini kembali, tapi semuanya ada di situ gitu. Dan sudah bagus saya pikir Pak Eko, mungkin kalau Pak Eko itu mungkin nanti coachnya ke apa nggih, teman yang sejawat, seusia, seanu gitu, saya pikir sangat bagus lagi. Apalagi coachingnya nanti ke teman cewek yang cantik, wah tambah keren itu nanti. Wah, terima kasih sekali Pak untuk observasinya hari ini. Iya. Iya Mas, itu loh Pak, saya kesulitan untuk, ya emang itu ya, nyusun kata-kata itu loh Pak, kok sulit sekali, nggak kayak jenengan bisa halus, alurnya itu runtut gitu Pak. Yang saya kesulitan di situ Pak. Kalau saya kan sudah terbiasa menipu dari dulu, jadi ya kayak gini lah, kan harus lamis katanya orang Jawa. Jadi kan orang jujur ya, pertahankan kita kan punya sifat masing-masing. Oh iya Pak, terima kasih sekali Pak. Saya termotivasi sekali dengan jenengan Pak. Ya, terima kasih untuk sesinya hari ini Pak. Semangat lagi Pak Eko, kita coba lagi coaching. Ya. Yang penting kita akan coba belajar coaching untuk selanjutnya. Semangat Pak Eko, saya yakin ada potensi besar di Pak Eko itu dengan kelemah lembutannya, dengan kesopanannya Pak Eko itu tetap ada nilai lebihnya di situ. Iya, untuk lain kali saya akan menghubungi dengan lagi Pak ini Pak. Siap 25 jam. Monggo. Terima kasih Pak. Iya. Ya Pak, semakin Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Anggun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Eko, ada apa ini? Pak Anggun, apakah hari ini ada waktu sebentar gitu Pak? Saya ada beberapa hal yang mau didiskusikan ini Pak. Mau diskusi ya Pak Eko ya? Alhamdulillah ini kebetulan ini lagi santai-santai aja Pak Eko. Diskusinya tapi tidak terlalu lama ya Pak Eko ya? Nanti iya Pak. Iya, sebentar saja. Mungkin tentang ya seputar sekolahan gitu Pak. Oh ya Pak Eko. Tapi ini kalau saya tinggal sebentar bagaimana Pak Eko? Apa Pak Eko keberatan apa enggak ini? Enggak apa-apa ya Pak Eko ya? Ya, saya siapkan dulu. Ya 5 menit atau 3 menit saja lah Pak Eko. Nanti sebentar saja nanti saya hubungi Pak Eko. Pak Eko tetap aja di room ini, nanti saya hubungi sebentar saja. Saya tinggal sebentar saja untuk mempersiapkan buku catatan ya Pak Eko ya. Pak, siap. Oke, sampai ketemu di lain ya, nanti Pak Eko ya. Iya Pak. Oke, Bu Sukarti, Assalamualaikum Bu Sukarti. Waalaikumsalam Mas Anggun. Iya, Bu Sukarti ini maaf kalau boleh saya mengganggu ini Bu Sukarti waktunya.
Oh boleh, ini sore-sore Mas, sudah nganggur, semuanya sudah dikerjakan, kita sedang istirahat juga ini, monggo. Ya, ada yang saya ingin omongkan ini Bu Sukarti, ini kebetulan barusan saya di chat sama teman saya, kebetulan ingin di Kucing Bu Sukarti ini. Boleh, monggo Pak. Tujuan Apa saya yang ingin bisa? Tujuan saya ingin Bu Sukarti, karena ini kan saya masih belajar tentang kucing ini Bu Sukarti. Mungkin Bu Sukarti lebih paham tentang proses kucing kepada rekan. Ini saya inginnya Bu Sukarti mengamati pembicaraan saya ini sambil belajar juga sambil apa ya, intinya minta masukan juga dari Bu Sukarti gitu. Oh gitu. Oke, siap Pak Anggun, bersedia. Nah kebetulan di sini sebelum Pak Anggun mengcoaching teman, ini gini ya Pak ya, ketika melakukan coaching, Pak Anggun tuh harus tahu loh ya kompetensi inti dari seorang coach. Apakah Pak Anggun sudah paham? Ya, tadi malam saya sempat membaca Bu bahwa orang kucing itu harus mempunyai keterampilan, yaitu yang pertama mempunyai keahlian untuk sebagai pendengar aktif. Yang kedua itu adalah mempunyai beberapa pertanyaan yang berbobot yang dapat menggali potensi yang ada pada kucing. Kemudian yang ketiga adalah kehadiran penuh Bu. Jadi menjadi kehadiran penuh supaya merasa seorang kucing itu merasa dihargai. Gitu mungkin Bu Sukarti. Hebat, sudah betul itu, sudah betul Pak Anggun. Oke, saya sudah siap bersedia untuk, tapi kita sama-sama belajar loh Pak Anggun ya. Mungkin saya juga nanti ambil ilmunya Pak Anggun, ambil ilmunya yang di coaching Pak Anggun, karena kita sama-sama belajar, sehingga nanti menghadapi sebuah permasalahan. Silakan Pak Anggun, saya siap. Siap. Ya, untuk itu saya hubungi rekan saya dulu ya Bu ya. Bu tetap di sini saja saya ikuti ya. Ya. Oke. Monggo, Lalu Pak Eko masih ada di tempat Pak Eko? Iya Pak Anggun, siap. Ya, ini saya sudah siap Pak Eko. Ini kira-kira apa Pak Eko yang ingin dibicarakan ke saya ini, Pak Eko? Oh, iya Pak, ini tentang keadaan di sekolah saya Pak. Jadi begini Pak, saya tuh pengennya teman-teman saya itu juga gimana ya, termotivasi untuk meningkatkan kompetensi mereka masing-masing gitu Pak. Jadi keadaan sekarang itu mereka gimana ya, usianya masih muda tapi kelihatan nyaman di posisinya gitu Pak. Jadi datang ngajar ya sudah. Inginnya saya itu teman-teman saya juga memiliki semangat untuk mengembangkan kompetensi seperti mengikuti program guru penggerak seperti ini atau belajar tentang IT dan sebagainya gitu Pak. Mohon pencerahan dari panjenengan, apa ya yang bisa saya lakukan untuk gimana membangun motivasi dari teman-teman saya begitu Pak. Intinya dimotivasi. Sebelum kita jauh untuk ini berdiskusi Pak Eko, untuk saya boleh tahu ini tujuan Pak Eko agar diskusi ini nanti mempunyai tujuan yang jelas. Ini tujuan Pak Eko nanti setelah kita melaksanakan kuci ini kira-kira apa Pak Eko? Tujuan saya punya ide-ide baru Pak, punya langkah-langkah yang bisa saya terapkan kepada teman-teman saya begitu Pak. Itu sudah bagus Pak Eko, berarti Pak Eko ini juga sebagai leader ya, ingin memotivasi juga untuk teman-temannya dan mengarahkan teman-teman yang sudah mempunyai motivasi, tetapi motivasi itu yang mungkin yang sesuai tepat sasaran, yang sesuai dengan keinginan dari Pak Eko gitu nih Pak Eko ya. Iya begitu Pak. Iya. Dari tujuan tadi Pak Eko, kalau boleh saya tahu ini tingkat ukuran keberhasilan Pak Eko nantinya, selain dari tujuan itu, bagaimana sih tujuan Pak Eko kalau merasa tujuannya itu berhasil, itu yang seperti apa Pak Eko nantinya? Jika tujuan saya berhasil Pak, saya gimana ya, teman-teman saya itu sudah secara mandiri, secara sadar itu mereka sudah punya keinginan untuk mengembangkan diri Pak. Jadi yang apa ya Pak ya, tolak ukur keberhasilannya adalah bahwa teman-teman saya sudah
mengembangkan diri, sudah terjun ke pengembangan diri mereka, begitu Pak, inginnya saya. Sudah bagus, berarti tujuannya sangat mulia untuk Pak Eko di lingkungan sekolahnya. Ini Pak Eko, mungkin Pak Eko bisa cerita sedikit atau bagaimana kondisi sekarang Pak Eko. Kondisi sekarang mungkin kan belum sesuai dengan tujuan yang diharapkan Pak Eko. Nah, sekarang Iya ini Pak. kira-kira kondisinya yang teman Pak Eko ini di sekolah itu yang bagaimana Pak Eko apa itu kondisinya sekarang? Oh iya, jadi sekolah saya adalah gimana Pak ya, SD yang termasuk SD terpencil Pak, jauh dari peradaban mungkin Pak ya, di desa kecil, kemudian jauh dari kecamatan begitu Pak. Kemudian untuk teman-temannya itu yang usia lanjut mungkin hanya ada sekitar 2 orang Pak, yang lain itu masih muda-muda, yang masih seumuran dengan saya Pak, begitu. Kemudian tentang akses internet, kemungkinan kan pengembangan diri bisa mudah kita dapat dari internet. Itu masih baru-baru ini, Pak. Jadi di kampung tempat saya bekerja itu akses internet masih masuk sekitar setahunan ini, Pak. Hmm, Sebenarnya berarti Untuk sebenarnya potensi-potensi yang pada dirinya masing-masing teman itu sebenarnya sudah ada ya Pak Eko ya? iya, Pak. Hmm, Cuma Iya tinggal kan? apa ya, Pak ya? Tinggal motivasinya aja, Pak, Oh, yang masih kurang motivasi. itu, Pak. Iya. Kira-kira kalau misalkan kita tarik garis nantinya tujuannya ini kira-kira levelnya motivasi untuk teman sejawatnya Pak Eko ini kira-kira sampai ukuran mana Pak Eko? Motivasinya kira-kira. Hmm, kalau Kalau saya dinilai pribadi untuk memotivasi teman itu mungkin masih kurang, Pak. hmm, Jadi mungkin sekitar di angka 3 sampai 4 masih itu mungkin, Pak. iya 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 iya. Berarti perlu pengembangan untuk memotivasi juga ya Pak Eko ya. Temannya juga ingin Ya. dimotivasi, tapi mungkin dari Pak Eko ini tentunya Pak Eko kan mempunyai kekuatan untuk itu Pak Eko. Nah, kira-kira eh, keyakinan Pak Eko nih untuk mengembangkan teman-teman itu seberapa jauh Pak Eko kemampuan jenengan untuk saya itu harusnya sebenarnya saya itu bisa mungkin seperti itu Pak Eko. Untuk saya mungkin dari karakteristik teman-teman itu ketika saya memotivasi mungkin mereka mudah menerima, Pak. Tapi untuk Hmm, kemudian aksi nyata untuk beliau-beliaunya itu kita belum tahu. Nah, hmm, kemudian apa, Pak ya? Mungkin saya membuat menerapkan pengetahuan yang saya terima, saya terapkan ke kelas saya, kemudian istilahnya saya pamerkan hasilnya seperti ini, mungkin hmm, dari beliau-beliau mungkin lebih termotivasi begitu Pak, masih ya. seperti itu. Iya, iya, iya. Berarti memang perlu adanya motivasi lebih ya yang dari Pak Eko sendiri ya. Tetapi berarti pasti masih ada hambatan ya untuk Pak Eko ingin memotivasi teman sejawat itu ada hambatan ya kira-kira? Masih ada ya? Iya Pak, banyak hambatan. Ada hambatan. Kira-kira untuk hambatannya sendiri apa Pak Eko? Kita mungkin saling apa ya mengidentifikasi bersama-sama ya. Jadi nanti Ya, untuk mungkin tadi keunggulannya sebenarnya bisa untuk memotivasi ini karena teman-temannya sudah apa teman sejawatnya masih muda. Tetapi mungkin ada ya. hambatan Pak Eko di situ. Untuk hambatan apa Pak ya? Oh itu Pak, dari teman-teman kan sebagian besar itu cewek, jadi ibu-ibu. Nah, alasan mereka itu sibuk di rumah begitu. Kemudian untuk yang lainnya apa Pak ya? Hambatannya itu untuk akses internet. Oh itu Pak, untuk akses internet biasanya itu teman-teman cuma bisanya di sekolah. Ketika Hmm, mereka di rumah itu agak sulit Pak. hmm. Pernah nggak terbesit dari hambatan-hambatan itu Pak Eko mencari solusi ternyata dari hambatan itu ternyata bisa dengan solusi seperti ini. Itu mungkin pernah nggak berhasil Pak Eko? Kalau bayangan saya pernah ada sih Pak. Ketika mengatasi teman-teman yang repot mungkin ya, mungkin bisa di sekolah sebentar-sebentar kita diskusi tentang, oh kita belajar ini yuk gitu. Kalau untuk jaringan Hmm. internet juga sama Pak, solusinya mungkin juga
teman-teman kita ajak di sekolah aja sebentar-sebentar gitu, Pak. Itu masih Hmm, bayangan-bayangan, Pak. bayang-bayangan. Termasuk, tapi itu juga termasuk rencana juga dari Pak Eko kan itu, yang Iya, sudah Pak. dilaksanakan. Nah, sekarang dari cerita identifikasi kita itu Pak Eko di permasalahan yang ada pada mungkin dari sekolahnya Pak Eko sendiri ya. Mungkin ada nggak rencana-rencana Pak Eko untuk memotivasi rekan sejawat yang ada pada dirinya Pak Eko, keinginan-keinginan Pak Eko, rencananya? Untuk rencananya mungkin nanti saya mau itu, Pak. Mau konsultasi ke Bapak Kepala Sekolah bagaimana jika ada jadwal khusus untuk pengembangan kompetensi ya nggak terlalu lama ya mungkin sebentar-sebentar gitu, Pak. Untuk yang kedua mungkin seperti tadi, Pak, saya menerapkan sesuatu kemudian menunjukkan hasilnya jadi Bapak Ibu guru itu lebih oh ternyata kalau gini bisa gini gitu, Pak. Jadi mungkin Hmm. dua hal itu dulu, Pak. Oke, itu sebenarnya sudah bagus Pak Eko, itu salah satu alternatif Pak Eko untuk rencana aksinya, untuk rencana bahwa Pak Eko sudah mempunyai tujuan untuk mengajak teman-teman untuk itu tadi termotivasi untuk mengembangkan dirinya. Nah, itu Pak Eko kira-kira dari kedua itu salah satu juga termasuk prioritas nggih. Prioritas Pak Iya, Eko Pak. seperti itu ya. Berarti dari itu juga Pak Eko sudah mempunyai strategi kan? Tadi strateginya inginnya Pak Eko adalah inginnya mengembangkan. Berarti Pak Eko yang melatih teman-teman gitu ya Pak Eko ya? Gimana, Pak, ya? Kita bisa mencari iya, Pak, ketika saya tahu duluan ya mungkin saya bisa untuk membagi pengetahuan. Tapi untuk Hmm. yang saya nggak tahu mungkin bisa bersama-sama, Pak. Kan kita Hmm. dari internet banyak media, Pak. Seperti itu keinginan saya, Pak. Oke, itu adalah strategi Pak Eko ya untuk mengembangkan. Itu sudah bagus menurut saya Pak Eko. Memang kalau kita ingin merubah memotivasi teman-teman itu tidak mungkin kita langsung instan ya Pak Eko nggih. Mungkin kan Iya, seperti Pak. itu. Kita apa yang kita mulai dulu. Rasa semangatnya Pak Eko itu juga termasuk memotivasi dirinya sendiri dan juga memotivasi teman juga. Nah, kira-kira strategi yang akan dilakukan Pak Eko itu kira-kira kapan ingin dilakukan Pak Eko? Hmm, mungkin di bulan-bulan ini, Pak. Hmm, Setelah ANBK kan ada gimana, Pak, ya? ANBK itu kan sesuatu pengerjaan yang menggunakan IT. Lah dari sana ya. kan otomatis Bapak Ibu guru bisa mengamati, oh, ternyata pengetahuan tentang IT itu seperti ini. Nah, mungkin itu bisa menjadi apa ya? Bisa menjadi sumber dari termasuk sumber motivasi dari Bapak Ibu guru begitu, Pak. Oke. Itu termasuk kegiatan yang juga bisa diikuti dengan sambil belajar gitu Pak Eko ya, saling sharing, Iya, saling Pak. belajar gitu. Ini bagus Pak Eko itu juga termasuk salah satu memotivasi untuk pengembangan di bidang IT ya. Ya Pak Eko yang seperti Pak Eko Iya, bicarakan Pak. tadi. Nah, ini Pak Eko tadi Pak Eko sudah bercerita banyak ini tentang motivasi kepada teman-teman. Nah, ini kira-kira eh, komitmennya Bapak saya ingin tahu juga komitmen Bapak untuk memotivasi itu yang rencana-rencananya itu monggo tadi di anu Pak Eko kita review kembali Pak Eko rencana-rencananya tadi mulai dari mana Pak Eko biar jelas nanti Pak Eko juga akan mempunyai gambaran yang lebih jelas Pak Eko. Oh iya, Pak. Untuk komitmen mungkin gini, Pak. Setelah ANBK nanti ada waktu sekitar 2 hari setelah ANBK saya akan konsultasi ke Bapak Kepala Sekolah. Jika itu memang disetujui, mungkin akan langsung menjadwalkan tentang jadwal peningkatan kompetensi guru begitu, Pak. Kemudian untuk apa ya? Untuk menunjukkan hasil di kelas itu mungkin bisa saya laksanakan mulai sekarang, Pak. Jadi Hmm. secara berkesinambungan seperti itu, Pak. Ya, berarti perlu juga proses yang bagus ya Pak Eko ya. Perlu proses insya Allah nanti akan mendapat hasil yang bagus Pak Eko. Nah, Iya. dari itu Pak Eko, memotivasi itu juga mungkin Pak Eko apakah perlu bantuan dari teman atau bagaimana Pak Eko? Karena tadi juga Pak Eko siapa seperti yang cerita Pak Eko, seandainya saya yang lebih duluan, itu akan saya memotivasi temannya untuk mengajari IT. Mungkin ada teman lagi Pak Eko yang bisa membantu Pak Eko. Oh iya ada, Pak. Mungkin saya bisa minta bantuan ke operator sekolah, Pak. Ya. Bagus Pak Eko. Jadi, Untuk sharing atau em, untuk misalkan pinjam alatnya juga bisa ke operator nanti, Pak. ya. Oke, Pak Eko.
diusahakan kalau bisa memang seperti itu Pak Eko ya. Jadi motivasi dari diri sendiri juga ada, dan juga memotivasi tadi seperti itu, dan berkolaborasi itu insya Allah kan juga baik Pak Eko. Nggih. Nggih. Iya, Pak. Mungkin Pak Eko dari dari diskusi kita ini kira-kira ada lagi yang ingin ditanyakan Pak Eko? Apa mungkin Pak Eko lebih sudah mempunyai gambaran atau bagaimana Pak Eko? Oh iya, Pak. Eh mungkin sekarang gimana Pak ya? Sedikit-sedikit sudah ada gambaran Pak, langkah-langkah yang harus saya lakukan itu gimana gitu Pak ya. Dan iya Pak, terima kasih waktunya Pak. Kalau saya nggak ketemu dengan saya nggak menemukan bayangan tadi ini Pak. Oke, Pak Eko saya juga ucapkan terima kasih. Pak Eko juga, saya juga ingin seperti Pak Eko juga ingin memotivasi juga. Ini kebetulan kadang-kadang memang di sekolah itu kebanyakan mungkin seperti itu ya Pak Eko ya, Ya memotivasinya Pak. itu ya mungkin seperti itu. Kita saling sharing aja Pak Eko nanti ya. Seandainya siapa yang mungkin saya juga akan menerapkan seperti yang saya juga dapat pengalaman dari Pak Eko juga akan cerita-cerita itu. Jadi nanti kita saling sharing lagi Pak Eko. Jadi nanti apa yang sudah dapatkan dari aksinya Pak Eko ini nanti bisa diceritakan saya ya Pak Eko ya. Nanti kita Oh iya ketemu Pak. lagi Ya. di room itu. Nanti saya mau konsultasi lagi Pak. Kalau saya sudah melakukan ini kemudian hasilnya gimana nanti saya konsultasi ke jenengan lagi. Iya, kita saling berbagi insya Allah seperti itu Pak Eko. Nah, Ya. kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi Pak Eko atau bagaimana Pak Eko? Saya rasa sudah cukup Pak, sudah memberikan gambaran yang luas hari ini tadi. Ya. Ya, Ya begitu Pak ya untuk terima kasih untuk hari ini Pak. Maaf mengganggu waktunya. ya, Untuk terima pertemuan kasih hari ini juga. saya Ya, ya. Pak Eko. Ya, selamat sampai jumpa Pak Eko. Sehat-sehat ya Pak Eko. Ya Pak, terima kasih Ya, Pak. oke. Saya tutup ya Pak Eko. Ya Pak. Ya. Halo Bu Sukarti. Assalamualaikum Bu Sukarti. Halo juga, ya Mak, ayo Pak. Iya. Itu tadi Bu Sukarti hasil pembicaraan saya dengan Pak Eko. Jenengan tadi kan sudah mendengarkan itu. Bagaimana Bu Sukarti? Eh, hasil proses kucing saya ini Bu Sukarti. Alhamdulillah, saya mengamati luar biasa. Seperti saya juga kena kucing juga ini Pak Gun. Karena apa? Cara kita menggali potensi kita sendiri itu runtun, bagus sekali di sini. Sangat luar biasa, sabar dan cerdas. Ya. Iya. Sehingga di sini tujuan coach bisa ketemu dari gali potensi tersebut. Di sini coachnya juga canggih berpikirnya. Oh, ternyata pernah seperti ini, pernah seperti ini. Nah, akhirnya ketemu juga. Nah, Iya, ini iya. yang membuat saya potensi itu, Pak Anggun. Iya, iya. Oke, Bu. Iya. Mungkin ada sedikit mungkin masukan Bu Sukarti, apa kekurangan saya mungkin seperti itu Bu Sukarti? Kalau untuk kekurangan, kayaknya tadi sudah runtun Pak Anggun, semuanya di Tirta itu sudah bagus. Justru ini yang mau saya tanyakan begini, kira-kira apa yang perlu dilakukan untuk membuat kegiatan semua berhasil dengan baik dan yang sangat memuaskan itu. Kalau untuk urutan sudah bagus Pak Anggun, cuma yang akan dilakukan untuk membuat program bisa berjalan dengan lancar itu yang perlu kita ikut memikirkannya kayaknya Pak Anggun. Iya, memang kadang-kadang saya juga segitu Bu, karena saya juga memikirkan kalau kita yang mencari solusi gitu, kadang-kadang malah kita yang bukan coach-nya kan gitu kan ya Bu Nggih. Apa ya Iya, seperti itu iya, ya? Berarti iya. iya kita memunculkan ya mungkin memang sebagai seorang coach itu juga tidak mudah ternyata Bu. Kita juga Betul. harus memahami memahami karakter orang, karena orangnya itu memotivasinya dari mana itu kan kita juga tidak tahu. Mungkin kalau selain orang, maksudnya beda orang juga beda alur, maksudnya beda rencana kan gitu kan Ibu? Iya. Cuma ini tadi sudah lengkap kayaknya Pak Anggun. Oke. Sudah membersamai atau hadir secara fokus untuk pertanyaan-pertanyaannya juga sudah berbobot dan juga aktif dalam mendengarkan curhatan dari Kuci. Nah, ini yang perlu lebih
lebih ditekankan lagi, karena terus terang kita dimanapun nanti harus siap jadi coach untuk teman-teman kita sejawat, untuk siswa-siswa kita sejawat. Dan kalau kita semakin mahir, nah ini mungkin akan semakin baik lagi. Seperti yang disampaikan Pak Anggun di awal tadi, kita sudah mempunyai 3 kompetensi, nah itu yang bagus yang perlu kita pelajari lagi dan perlu kita tekankan lagi. Berarti ini Pak Anggun itu sudah bisa memecahkan solusinya Koje yang intinya berasal dari pemikiran Koje-nya sendiri. Itu sudah bagus itu Pak Anggun, kalau menurut saya itu sudah luar biasa. Oke. Terima kasih Bu Sukarti, ini juga saya sambil belajar juga sambil itu informasinya dari Bu Sukarti juga sangat memotivasi saya untuk menjadi, mungkin ada teman saya ingin di Kucing juga, saya semakin termotivasi sehingga memang terus belajar dan belajar ini Bu Sukarti. Nah, gitu saja Bu Sukarti. Terima kasih atas waktunya, ini kurang lebih sudah 30 menit saya merepoti Bu Sukarti. Iya, sama-sama Pak Anggun. Kita juga saling mengisi. Semoga sekolahan kita semuanya nanti bisa berhasil. Nah, Pak Anggun, ini terakhir saya ingatkan, tolong berdoa bersama dulu sebelum kita akhiri pertemuan kita untuk kali ini. Monggo Pak Agus atau Pak Eko, monggo Pak dipimpin Pak. Pak Agus. Pak Eko, monggo Pak Eko. Agus mawon Pak, yang lebih profesional. Kita doakan teman-teman kita Pak Agus, juga Pak Agus. Bapak Ibu, mari kita berdoa sejenak, karena ini duka, bukan hanya duka Malang Raya, ini karena duka termasuk duka Indonesia dan seluruh sepak bola dunia, yang kita harus berusaha para bantu, mungkin niatannya juga untuk dari apa dan sebagainya, husnul khotimah, ngoten nggih. Amin, nggih bagus. Ila hadrin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala hadihi ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah ya Amin. Allahumma azdir rahmatan wa hikmatan wa ila arwahi para supporter mana yang telah meninggal di setelan juga ya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum bi barakatil Fatihah. Alhamdulillah insyaallah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan da'imin hamdan ya'fini amma wa yakfiru masjidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka bismika ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Halim ya Alim ya Ali ya Azim ya Allah ya Ghafur Rahim. Allahumma anzil rahmat wa maghfirah. Allahumma anzil rahmat wa ila ahi kanjuru ya Allah. Allahumma ighfir lahum wa'afi wa'fu anhum waj'alhum nuran wa hudan wa hidayah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sampun Bang Luh. Ini tadi direkam tuh Mas Ian? Iya, enggak apa-apa. Sudah saya akhiri rekamannya ya. Iya. Iya Pak.